Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahyuningsi dari kelas Biologi B. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, dan materi yang akan saya presentasikan kali ini yaitu dinasti Mughal hingga terbentuknya Bangladesh. Sejarah terbentuknya Kerajaan Mughal. Bangsa Mongol ialah bangsa yang terkenal sebagai pusat besar kebudayaan Islam yang telah didirikan oleh dinasti Abbasiyah. Namun, anak cucu mereka malah menjadi penyiar Islam yang gagah perkasa. Zainuddin Muhammad Babur. Ia merupakan cucu dari Timur Leng, yang mana anak cucu dari bangsa Mongol. Dia berambisi dan bertekad untuk menaklukkan Samarkand yang menjadi kota penting di Asia Tengah pada masa itu. Pada tahun 1492 Masehi, Samarkand berhasil ditaklukkan oleh Zainuddin Babur dengan bantuan Raja Safawi yaitu Ismail I. Pada tahun 1504 Masehi, Zainuddin Babur berhasil menduduki Kabul, ibu kota Afghanistan. Setelah berhasil menduduki Kabul, Zainuddin Babur meneruskan ekspansinya ke India untuk mengambil alih kekuasaan Ibrahim Lodi dari dinasti Lodi, yang pada saat itu sedang berkuasa di India. Dan pada saat yang bersamaan, Alam Khan, Daulat Khan, dan Gubernur Lahore mengirimkan utusannya kepada Zainuddin Babur untuk meminta bantuannya mengambil kekuasaan Ibrahim Lodi dari dinasti Lodi. Tentu saja tawaran tersebut disanggupi oleh Zainuddin Babur, dan pada tanggal 1525 Masehi, Zainuddin Babur berhasil menaklukkan ibu kota Lahore. Setelah menaklukkan ibu kota Lahore, Zainuddin Babur bersama dengan para pasukannya pergi menuju ke Delhi untuk merebut atau untuk berperang bersama atau melawan Ibrahim Lodi. Pada tanggal 21 April 1526 Masehi, terjadilah pertempuran dahsyat di Panipat yang disebut sebagai Pertempuran Panipat I antara Ibrahim Lodi dan Zainuddin Babur. Babur memperoleh kemenangan dari tangan Ibrahim Lodi yang terbunuh dan kekuasaannya berpindah ke tangan Babur. Kemudian Babur bersama pasukannya memasuki kota Delhi untuk menegakkan pemerintahan di kota tersebut. Dengan ditegakkannya pemerintahan Babur di Delhi, maka berdirilah Kerajaan Mughal di India pada tahun 1526 Masehi. Para pemimpin Kerajaan Mughal India. Yang pertama yaitu ada Sultan Zainuddin Muhammad Babur, memerintah dari tahun 1526 sampai 1530 Masehi. Setelah berdirinya Kerajaan Mughal di India oleh Zainuddin Babur, menyebabkan bersatunya raja-raja Hindu Rajput seperti Rana Sanga di seluruh India dan menyusun angkatan perang yang besar untuk menyerang Babur. Namun gabungan pasukan Hindu tersebut dapat dikalahkan dengan mudah oleh Zainuddin Babur. Kemudian pada tahun 1529 Masehi terjadi pertempuran antara Zainuddin Babur dan Mahmud Lodi. Mahmud Lodi ini merupakan adik dari Ibrahim Lodi yang mana pada saat itu diangkat sebagai sultan oleh para pengikut yang masih setia pada keluarga Lodi. Pada tahun 1530 Masehi, Zainuddin Babur meninggal dunia di usianya yang ke-48 tahun yang telah memerintah kerajaan Mughal selama 30 tahun. Serta ia meninggalkan kekuasaan wilayah yang sangat luas dengan kejayaannya yang begitu cemerlang. Yang kedua yaitu Sultan Humayun, memerintah dari tahun 1530 sampai 1539 Masehi. Sultan Humayun merupakan putra sulung dari Sultan Zainuddin Babur dan sekaligus Sultan kedua Kerajaan Mughal. Pada masa pemerintahannya, ia terus-menerus menghadapi peperangan karena musuh-musuhnya, dan negaranya pun tidak pernah aman pada saat itu. Di antaranya yaitu ada pemberontakan oleh Bahadur Shah. Namun pada pemberontakan atau pertempuran kali ini dimenangkan oleh Sultan Humayun, namun sayangnya Bahadur Shah berhasil melarikan diri.
Yang kedua yaitu pada tahun 1540 Masehi, pemberontakan dipimpin oleh Sherkansa di Kanauj. Pada pertempuran tersebut Humayun mengalami kekalahan dan terpaksa harus melarikan diri dari Kandahar sampai ke Persia. Dan di Persia, Sultan Humayun menyusun rencana dan menyusun pasukannya. Dan kemudian akhirnya setelah 15 tahun masa pelarian meninggalkan Delhi, Humayun dapat mengalahkan Sherkansa dengan bantuan dari Sultan kedua Persia yaitu Tahmas. Pada tahun 1555 Masehi, setelah Sherkansa pada saat itu terbunuh pada pertempuran tersebut, dan akhirnya pada tahun 1555 Masehi, Sultan Humayun dapat kembali ke India dan menduduki tahta pada Daulah Mughal yang ditinggalkannya. Namun setahun setelah itu, ia pun wafat pada tahun 1556 Masehi. Yang ketiga yaitu ada Sultan Akbar I. Dia memerintah kerajaan Mughal dari tahun 1556 sampai 1605 Masehi. Sultan Akbar I diangkat menjadi pemimpin kerajaan Mughal di usia yang masih sangat muda yaitu 14 tahun. Oleh karena itu seluruh urusan kerajaan diserahkan kepada Bairam Khan. Namun pada tahun 1561 Masehi, Bairam Khan dicopot dari posisinya dikarenakan dia terlalu memaksakan faham Syiahnya pada pemerintahan kerajaan Mughal. Setelah itu, Sultan Akbar I melakukan ekspansi besar di India mulai dari sebelah selatan, utara, barat, dan sebelah timur. Di sebelah selatan dia berhasil menaklukkan Mehwa, Chundar, Kerajaan Godh, Chittor, Ratanbar, Kalibar, Kalinjar, Gujarat, Surat, Bihar, dan Bengal. Di sebelah utara dia berhasil menaklukkan Kashmir, sebelah barat berhasil menaklukkan Sind, dan sebelah timur dia berhasil menaklukkan Orissa, Kerajaan Deccan, Narnala, Ahmadnagar, dan Asitgan. Dan pada pemerintahan Sultan Akbar I ini, kerajaan Mughal memasuki tahap kejayaannya atau memasuki puncak kejayaannya pada masa itu. Namun setelah melakukan banyaknya ekspansi yang mana membuat kerajaan Mughal mempunyai wilayah yang sangat luas, Sultan Akbar I meninggal dunia pada tahun 1605 Masehi. Namun masa kejayaan kerajaan Mughal tidak berhenti ketika Sultan Akbar I meninggal. Yang keempat yaitu ada Sultan Jahangir, memerintah kerajaan Mughal dari tahun 1605 sampai 1628 Masehi. Pemerintahan pada masa Sultan Jahangir juga diwarnai dengan pemberontakan, seperti pemberontakan di Ambar yang tidak mampu dipadamkan. Pemberontakan yang kedua terjadi di dalam istana yang dipimpin oleh Khurram, tidak lain adalah putranya sendiri. Dengan bantuan dari Panglima Muhabbad Khan, mereka menangkap dan menyekap Jahangir. Namun, berkat permasyuri, masalah tersebut dapat diatasi dengan baik. Dan pada pemerintahan Sultan Jahangir, dia berhasil merebut wilayah Bengala, Mewar, dan Kangra. Sultan Jahangir meninggal dunia pada tahun 1627 Masehi dan diteruskan oleh putranya yaitu Shah Jahan. Yang kelima yaitu ada Sultan Shah Jahan, memerintah kerajaan Mughal dari tahun 1627 sampai 1658 Masehi. Shah Jahan menggantikan ayahnya yaitu Sultan Jahangir yang memiliki gelar Muzaffar Sahabuddin Muhammad Shah Jahan Padishah Ghazi. Pemerintahan pada masa Shah Jahan juga diwarnai dengan timbulnya pemberontakan dan perselisihan dari kalangan keluarganya. Pemberontakan itu berasal dari ibunya serta adiknya Syahriar yang mengangkat dirinya sendiri sebagai penguasa Lahore. Kemudian Shah Jahan jatuh sakit pada tahun 1657 Masehi yang akhirnya mulai menimbulkan persaingan di antara anak-anaknya yang ingin menggantikan posisi sebagai penguasa Mughal selanjutnya. Namun persaingan tersebut dapat dimenangkan oleh anaknya yaitu Aurangzeb.
Yang keenam yaitu adalah Sultan Aurangzeb memerintah kerajaan Mughal dari tahun 1658 sampai 1707 Masehi. Aurangzeb merupakan sultan besar terakhir yang dapat menjaga eksistensi atau kejayaan kerajaan Mughal dan juga seorang penguasa yang berani dan bijak. Sultan Aurangzeb memiliki gelar yaitu Alamgir Padshah Ghazi. Sultan Aurangzeb merupakan penguasa Mughal yang membalik kebijakan konsiliasi dengan Hindu. Kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya itu melarang minuman keras, perjudian, prostitusi, dan penggunaan narkotika pada tahun 1659 Masehi. Yang kedua yaitu melarang pertunjukan musik di istana, membebani non-muslim dengan poll tax atau pajak bebas atau pajak suara. Pada tahun 1600 sampai 68 Masehi. Yang selanjutnya yaitu menyuruh pasukan untuk merusak kuil-kuil Hindu dan mensponsori pengkodifikasian hukum Islam yang dikenal dengan Fatwa Alamgiri. Akibat dari kebijakan-kebijakan yang dibuatnya, banyak raja-raja Hindu yang marah pada saat itu. Sultan Aurangzeb meninggal pada tahun 1707 Masehi. Setelahnya, banyak wilayah-wilayah yang memisahkan diri dari Mughal dan terjadi pemberontakan oleh golongan Hindu. Dan setelah Sultan Aurangzeb meninggal juga kerajaan Mughal dipimpin oleh sultan-sultan yang lemah yang tidak dapat bisa menjaga eksistensi dan kejayaan kerajaan Mughal. Kemajuan peradaban Islam pada masa kerajaan Mughal. Yang pertama yaitu pada bidang politik dan administrasi pemerintahan. Salah satu contohnya yaitu perluasan wilayah dan konsolidasi kekuatan pada masa pemerintahan Sultan Aurangzeb. Yang kedua yaitu pada bidang ekonomi dan sosial. Salah satu contohnya yaitu terbentuknya sistem pemberian pinjaman bagi usaha pertanian. Yang ketiga pada bidang agama, yaitu berhasil disusun sebuah risalah hukum Islam atau upaya kodifikasi hukum Islam yang dinamakan Fatwa Alamgiri. Dan yang selanjutnya bidang seni dan budaya, salah satu contohnya yaitu pada masa Shah Jahan. Dibangun masjid berlapiskan mutiara dan Taj Mahal di Agra, Masjid Raya Delhi, dan Istana Indah di Lahore. Yang terakhir yaitu pada bidang pengetahuan, salah satu contohnya yaitu lahirnya Masu'at dan Mu'jamat atau buku kumpulan berbagai ilmu dan masalah kira-kira seperti ensiklopedi. Yang selanjutnya yaitu kemunduran dan kehancuran kerajaan Mughal India. Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran dan membawa kehancuran kekuasaan kerajaan Mughal India pada tahun 1858 Masehi yaitu di antaranya yaitu terjadinya stagnansi dalam pembinaan kekuatan militer oleh Inggris yang tidak dapat diatasi oleh kerajaan Mughal pada saat itu. Yang selanjutnya yaitu kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik. Dan yang selanjutnya konflik antara agama sangat sukar diatasi oleh sultan-sultan sesudah Aurangzeb. Yang terakhir yaitu semua pewaris tahta kerajaan setelah Sultan Aurangzeb merupakan orang-orang lemah dalam bidang kepemimpinan. Sejarah terbentuknya Bangladesh. Pakistan merupakan negara yang lahir dari aspirasi umat Islam India untuk mendirikan pemerintahan di mana mereka dapat hidup sesuai dengan prinsip dan ajaran Islam. Pakistan sendiri memiliki dua wilayah yang berbeda, yaitu Pakistan Timur atau sekarang disebut dengan Bangladesh, Pakistan Barat atau disebut sebagai negara Pakistan pada saat ini, dan secara umum Pakistan Barat lebih dominan secara politik dan mengekspansi wilayah timur secara ekonomi, sehingga banyak menimbulkan keluhan. Kemudian pada tahun 1950-an, terjadilah ketegangan antara Pakistan Timur dan Pakistan Barat. Faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah, yang pertama adalah faktor geografis, yang mana antara Pakistan Timur dan Pakistan Barat berjarak ribuan mil. Dan yang kedua ada faktor politik, faktor bahasa, yang mana ada dua bahasa, itu bahasa Urdu dan bahasa Bengali.
Yang selanjutnya faktor ekonomi, dan yang terakhir faktor ketidakseimbangan militer. Selanjutnya, karena faktor-faktor tersebut, Pakistan akhirnya karena banyak perbedaan seperti bahasa, pakaian, dan cara hidupnya dengan Pakistan Barat, maka Pakistan Timur resmi memisahkan diri. Setelah Pakistan Timur resmi berpisah pada tahun 1974 Masehi dengan Pakistan Barat, maka nama Pakistan Timur berubah menjadi Bangladesh dengan kota Dhaka sebagai ibu kotanya. Wilayah ini terletak di dataran rendah aliran sungai Brahmana dan Gangga. Di bagian barat, utara, dan timur berbatasan dengan India, bagian tenggara berbatasan dengan Burma, bagian selatan dengan Teluk Benggala. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan atau yang saya terangkan pada presentasi kali ini dapat menambah ilmu serta memberikan manfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.